Dilakukan oleh para korban jika mengalami situasi seperti ini, melapor kemana, Mas Dika? Ya, baik. Terima kasih. Saya akan menanggapi terkait dengan isu yang lagi marak sampai hari ini. Memang di awal 2023 juga semakin masif gitu ya. Sebelumnya juga di 2022 itu memang terdapat 7.000 kasus gitu korban penipuan yang mengatasnamakan bea cukai ini sangat begitu komprehensif juga gitu pelakunya. Karena pada intinya hal ini terjadi ketika pola kerja si pelaku penipuan ini memang dilakukan secara sistematis dan mempengaruhi psikologis dari para korban. Yang tentunya ancaman-ancaman juga ada dan dikaitkan dengan pembatasan waktu pembayaran yang singkat. Sehingga korbannya ini itu tertekan, sehingga panik dan tidak berpikir logis. Akhirnya disusupi oleh para oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab ini. Memang dalam hal ini bisa dikatakan bisa secara substantif dan juga objektif gitu ya. Perbuatan oknum yang mengatasnamakan pejabat bea dan cukai tersebut itu patut diduga termasuk tindak pidana penipuan sebagaimana diatur dalam pasal 378 KUH pidana. Seperti itu Mbak Cinta. Baik, Mas Dika, lalu jika para korban ini ya memiliki peluang untuk bisa menuntut para oknum atau pejabat yang mengaku sebagai pejabat bea cukai begitu. Ini menurut Anda sendiri apa yang harus dilakukan? Berkas-berkas apa saja yang harus disiapkan? Dan juga jika akhirnya sebetulnya para korban ini melaporkan begitu ya perbuatan seperti ini, apakah sebetulnya ada peluang bagi para korban untuk bisa mendapatkan kembali dananya? Oke, dalam hal ini kita akan mengerucut kepada pendanaan dulu ya. Apakah kita ketika ditipu itu bisa balik atau tidak? Dalam hal ini jelas sangat bisa. Silakan para korban atau masyarakat yang telah dirugikan ya untuk dapat berperan aktif dalam membuat laporan pidana ataupun mengajukan secara perdata berdasarkan pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang dimana dengan pasal perbuatan melawan hukum. Itu silahkan, kita harus ada peran aktif juga dari para masyarakat dan korban khususnya. Tapi kalau memang masuk ke ranah perdata, itu harus kuat dalam pembuktiannya Mbak Sinta. Nah, terkait dengan pengembalian dana korban begitu ya, seluruh aset yang disita kepada pihak bea cukai ataupun sampai hingga masuk ke polisian dan seterusnya, itu akan tergantung pada jenis hukuman yang digunakan. Dalam hal ini apabila konteks masuk ke ranah pidana begitu ya, maka aset tersebut akan diambil alih oleh negara. Kemudian apabila aset ingin dikembalikan kepada korban yang tentunya pada minta untuk kembali yang sudah ditipu, itu bisa menempuh jalur perdata. Nah, hal ini juga dibenarkan oleh pasal 38 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang menyatakan bahwa penyitaan aset-aset yang sudah ada di dalam instansi baik dari bea cukai maupun kepolisian itu adalah bentuk pembuktian di atas hukum yang diperbolehkan. Nah, cuman dalam praktik lagi-lagi penegakan hukum Indonesia ini masih sebatas terhadap pengenaan terhadap sanksi pidananya aja, tetapi lupa akan hak-hak yang ada ditimbulkan dari keperdataan. Dalam hal ini adalah misalnya keperdataan itu adalah ganti kerugian. Misalnya sekarang kita ada diatur dalam Undang-Undang 31 tahun 2014 tentang perlindungan saksi dan korban. Jadi tidak serta-merta ketika kita mengajukan pidana atau tuntutan itu hanya membuat jera si para korban, pelaku, maaf. Tapi kita bisa mengajukan secara restitusi berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Korban dan Saksi tadi di dalam pasal 7A ayat 1 yang mengatakan restitusi bisa dilakukan ketika ganti rugi yang diberikan keluarga korban ataupun dirugikan oleh pihak ketiga. Jadi sah-sah aja ketika korban dalam hal ini yang mengatasnamakan bea cukai itu peran aktif. Laporkan, viralkan bahasanya seperti itu untuk menuntut ganti rugi atas kehilangan atau akibat yang diderita berkaitan langsung dengan tindak pidana. Jadi pidananya masuk, kemudian keduanya ranah perdatanya untuk mengembalikan aset si pelaku korban bisa mengembalikan dengan itu. Nah, apabila dalam hal ini mengajukan restitusi ya sebelum misalnya udah sampai putusan hukum tetap, maka korban dapat kerjasama dengan LPSK itu untuk mengajukan kepada JPU untuk masukkan tuntutan keperdataan atau aset yang kita dirugikan ini tercantum dalam tuntutan pidananya juga. Oleh karena itu memang ini momentum yang sangat baik gitu digunakan untuk para aparat penegak hukum untuk menegakkan restoratif justice itu dengan memastikan korban mendapatkan restitusi atas kerugian yang dideritanya. Baik, Mas Dika, lalu terkait dengan dugaan penipuan yang mengatasnamakan bea cukai, sebetulnya berkas-berkas apa saja yang harus disiapkan oleh para korban? Apakah berkas berupa SMS, WhatsApp, bukti transfer itu sudah cukup atau sebetulnya perlu ada surat pengantar lagi begitu dari bea cukai yang menerangkan bahwa itu sebetulnya memang tidak pernah ada tagihan-tagihan seperti itu?
Baik, kalau dalam hal ini ketika apalagi kita meminta ada surat lagi dari Bea Cukai, itu memberikan konfirmasi bahwa memang kita tidak ada yang melakukan penipuan-penipuan atau tipu muslihat yang ada dilakukan oleh para pelaku gitu ya. Itu sangat baik. Tetapi kita mengacu dalam pasal 18 pasal 183 KUHP yang dimana menyatakan bahwa bukti permulaan yang cukup setidaknya mengacu pada standar minimal 2 alat bukti. Jadi walaupun itu screen capture chat, rekaman, telepon atau ada di dalam media sosial yang menyatakan ini penipuan biasanya dimainkan dengan medsos, itu diajukan saja karena pasal 184-nya juga menyatakan dari KUHP adalah pertama adanya keterangan saksi, kedua keterangan ahli, surat petunjuk dan keterangan terdakwa. Nah, jadi kalau kita mengacu jungto terhadap Undang-Undang ITE nomor 11 tahun 2008, informasi elektronik, dokumen elektronik atau hasil cetakannya merupakan alat bukti yang. Nah, kemudian kita melihat juga aturan dari perluasan ayat 2-nya yang harus dilakukan dengan keadaan di dalam pembuktian dalam persidangannya nanti. Nah, tetapi dalam hal ini kita juga harus mengetahui formil dan materialnya itu dipenuhi atau tidak. Nah, itu yang bisa menjadikan alat bukti. Contoh dari formil dan material, saya akan menjelaskan itu diatur dalam pasal 5 ayat 4 Undang-Undang ITE, yang dimana menurut syarat formil ini, informasi atau dokumen elektronik itu, ketika dikatakan sah, dia harus diperoleh juga dengan cara yang sah. Seperti itu. Nah, kemudian, kalau di pasal 16 Undang-Undang ITE, itu mensyaratkan syarat materialnya, yang dimana informasi dan dokumen elektronik itu harus dijamin keautentikannya. Jadi syarat-syarat itu yang bisa menunjang untuk ke ranah digital forensik. Apakah ini benar atau tidak? Jadi menurut saya ketika syarat-syarat yang tadi sudah dipenuhkan untuk 2 alat bukti chat ataupun digital bentuknya, itu bisa dikatakan sebagai alat bukti yang sah. Karena beberapa putusan-putusan para majelis hakim juga memutuskan dengan pembuktian atau proof evidence-nya bisa menghadirkan alat bukti yang sebagaimana disebutkan oleh Mbak Sinta tadi. Pencerahannya, tapi karena terbatasnya waktu kami harus menyudahi segmen Legal Money kali ini. Terima kasih untuk Anda, salam sehat dan sukses selalu untuk Anda. Dan selepas jeda kami akan kembali dengan informasi menarik lainnya. Tetaplah saksikan CNBC Indonesia. Selamat datang di Squawk Box. Mengawal dinamika pembukaan pasar serta menganalisis data pasar bersama para expert. Komponen yang paling penting tentu saja kita bicara tentang angka-angka ekonomi. Menyajikan riset terlengkap dan informasi terkini seputar aksi korporasi. Tightening policy mereka yang mungkin sampai Februari. Saksikan Squawk Box Senin sampai Jumat jam 8 pagi live di CNBC Indonesia. Dapatkan strategi Jitu meraup untung dari para pelaku usaha di berbagai sektor. Tingginya harga batu bara membuat neraca perdagangan surplus. Serta simak berita terkini dan terlengkap seputar sektor real dan analisisnya bersama para pakar. Optimis kita bisa menarik wisatawan yang lebih berkualitas. Saksikan Profit Senin sampai Jumat jam 10 pagi live di CNBC Indonesia. Anda kembali lagi ke Power Lunch bersama saya Aneka Wijaya. Pemerintah memastikan pasokan bahan pokok dan BBM selama masa mudik Lebaran tahun ini aman. Untuk mengantisipasi kemacetan, Polri telah menyiapkan sejumlah rekayasa lalu lintas seperti kontraflow, ganjil genap hingga one way di jalur yang memiliki kepadatan arus yang tinggi. Kemudian agar masyarakat tidak mampu dapat ikut bergembira merayakan Idul Fitri, maka pemerintah juga akan menyediakan bantuan sosial berupa beras dan sekarang juga sudah mulai tersalur, yaitu diberikan kepada 21 juta kepala keluarga atau keluarga penerima manfaat masing-masing 10 kilo
Kemudian dari laporan Menteri Perdagangan dan juga Direktur Pertamina untuk stok bahan pokok termasuk BBM insya Allah lancar dan aman. Pada saat situasi arus volume kendaraan yang masuk ke jalur kendaraan volumenya sangat padat sehingga berpotensi menimbulkan kemacetan, tentu skenario rekayasa kita persiapkan. Mulai dari ganjil genap sampai dengan kontraflow sampai dengan one way. Itu semuanya kita siapkan, utamanya di jalur-jalur yang untuk mudik mulai dari Cikampek sampai Kali Kangkung, demikian pula sebaliknya, dan kemudian jalur yang ada di Jawa Barat mengarah ke Jakarta dan Jakarta mengarah Jawa Barat supaya tetap bisa jalan. Itu semuanya kita sudah atur, nanti akan kita sosialisasi. Makanya saya bisa katakan bahwa Cipali itu paling krusial karena di Cipali itu 2 jalur. Sehingga volume yang akan menekan Cipali sangat tinggi. Nah, oleh karenanya rekayasa harus dilakukan, yaitu one way yang terpanjang dari kilometer 72 sampai 414. Ya. Di Ciwandan juga itu. Dasar apa yang dilakukan baik Jasa Marga maupun ASDP adalah visi rasio. Dan informasi tadi sekaligus menjadi akhir Power Lunch kali ini. Terima kasih telah bersama kami. Tetap saksikan CNBC Indonesia. Saya Aneka Wijaya, CNBC Indonesia Beyond Business. menyaksikan Evening Up. Kami sajikan informasi terlengkap seputar dunia ekonomi. Harga Simas Hitam ini semeringah. Kami rangkum berita pergerakan pasar saham dari dalam dan luar negeri hanya untuk Anda. Pada perdagangan hari ini sebanyak 295 saham naik, 237 saham turun. Saksikan Evening Up Senin sampai Jumat jam 5 sore live di CNBC Indonesia. Mengupas tuntas isu terhangat di sektor minyak, gas, dan energi terbarukan. Seperti yang beliau sampaikan, penangkapan karbon kemudian disimpan. Menjadi acuan bagi pelaku bisnis dan regulator sektor energi di Indonesia.